Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya semua. Perkenalkan, saya Melinda Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Mahfud Hamka. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai prosesi pernikahan adat Betawi. Seperti adat pernikahan di daerah lain, adat Betawi juga punya ciri khasnya sendiri, identitasnya sendiri, dan rangkaian prosesinya sendiri. Seperti apa? Mari kita lihat. Sebagai pengenalan, adat Betawi ini memang sama seperti daerah lain, ada melempar antun dengan dialek Betawinya yang khas, dan pengantin Betawi ini dapat dilihat dari kostumnya yang memang campuran dari berbagai budaya. Ada budaya Cina, Sunda, ada Arab, ada Melayu. Jadi dari 4 unsur budaya itu melebur menjadi satu dan terbentuklah budaya Betawi. Dan untuk rangkaian prosesi pernikahannya tentu seperti yang tampak ini mempelai laki-laki menggunakan care haji yang seperti jubah dan tutup kepalanya itu seperti sorban, dan pengantin perempuan itu menggunakan care none, yaitu dia lebih pakai penutup muka dan rangkaian tusuk onde serta baju urung yang memang ada 2 tipe, ada urung Cina, ada urung Melayu. Itu disesuaikan dengan hiasan kepalanya yang beronce itu. Nah, demikian rangkaian acara yang harus dilalui adalah melamar atau ngedelengin, tanda putus, penentuan mahar, masa dipiare, siraman, potong centung, ngerudet, palang pintu, akad, dan dipuade. Kelihatannya sebenarnya rumit, padahal rangkaian ini bisa dijalankan dalam waktu yang tidak terlalu lama sih. Kita lihat dari ngelamarnya atau ngedelengin. Ngedelengin itu ya proses mak comblang sih, lebih umum dikenal dengan proses memak comblangkan antara hiji hiperjaka sama hiperjaka atau hiji jaka dengan calonnya. Namun yang berbeda, mak comblangnya ini bukanlah kepala suku atau ketua adat seperti di daerah lain. Yang mak comblangnya ada hanya orang biasa atau memang anggota keluarga yang secara khusus diutus untuk menjadi mak comblang. Nah, dari awal aja kalau kita lihat, kita terjadi kecocokan dengan pihak perempuan, maka si anak perempuan akan diberikan uang hembah. Kalau dia Betawi menyebutnya uang hembe atau angpau. Kalau bahasa Indonesia di ahli bahasa Indonesia disebut uang hembah. Maka mak comblang akan kembali menghubungi pihak keluarga laki-laki untuk menyiapkan segala persiapan dan pemenuhan syarat yang diberikan. Nah, atau sering disebut dengan bawaan kelapa. Setelah mak
comblang ini kembali dan barang-barang yang diminta sudah tersedia, maka datanglah keluarga inti dari mempelai laki-laki ini, calon mempelai laki-laki ini ke rumah perempuannya dengan menghantarkan sirih, kembali lagi uang duit salin, uang seserahan, cincin iris rotan, rupa-rupa kue, pisang raja, dan roti tawar. Seserahan utamanya itu dulu, baru rundingkan kembali pihak laki-laki ini akan berniat untuk melamar dan bagaimana dengan respon keluarga perempuan, apakah menerima. Kalau diterima, maka perbincangan di hari itu juga akan langsung membahas mengenai tanggal, cingkrem, uang belanja, langkah ini jika pengantin laki-laki ini memiliki atau pengantin perempuan ini ada AA, itu akan dibicarakan. Ada akudal atau makanan kesukaan mempelai wanita dan durasi lama pesta. Ada yang 1 hari, ada yang minta 7 hari, ada yang minta 3 hari. Itu disepakati ini tanda putus dan penentuan mahar ini. Berlanjut, setelah diterima, maka calon mempelai wanita akan dimasukkan dalam masa dipiare. Di sini udah mulai berperan tukang pengantin, kalau kami menyebutnya tukang pengantin atau tukang periah, di mana tugas dari tukang periah ini adalah mengontrol kegiatan, kesehatan, dan memelihara kecantikan calon mempelai hingga hari pernikahan tiba. Tentu dari mulai perawatan fisik, program diet, tantangan makanan, sampai meminum jamu godok atau kami nyebutnya jamu godok dan jamu air kacang, itu kacang itu biasa dipakai di minuman tradisional juga, itu sebagai penghangat dan penjaga imunitas. Jadi masa piare ini biasa berjalan selama 1 bulan. Ada puasa putih juga, itu 1 minggu sebelum tanggal akad, itu udah puasa 1 minggu. Luluran itu dalam 1 bulan, itu sesuai kebutuhan, bisa 3 kali luluran atau 4 kali luluran. Yang penting dalam masa dipiare ini kondisi mempelai wanita itu benar-benar dipersiapkan. Lalu tepat Hamin 1 minggu atau Hamin 3 hari sebelum akad dimulai, si pengantin perempuan memasuki tahap berikutnya, yaitu siraman, yaitu memandikan calon none mantu yang dilakukan sehari umumnya atau bisa 3 hari sebelumnya, tergantung kesepakatan dan kesiapan. Kembali lagi, sebelum acara siraman dimulai, calon mempelai itu melakukan pingitan atau masa dipiare tadi yang sudah saya jelaskan. Dan siraman ini memang sebagai tanda pensucian, tanda mulai
orang tua melepas calon none mantu ini dan tanda bahwa orang tua, keluarga dari calon none mantu ini telah merestui. Lalu selanjutnya ada tangkah atau kum. Nah, ini prosesi mandi uap. Kalau kita mungkin melihat mirip sauna ya, mandi uap yang memang tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa luluran dan ya memperhalus kulit, mengharumkan kulit, serta mengurangi keringat. Karena memang kalau mandi uap kan pori-pori langsung tertutup dan tubuh langsung terasa lebih rileks, jadi tidak terlalu tegang. Lalu ada potong cetung. Ini biasanya hanya untuk pembersihan lebih detail, yaitu membersihkan bulu-bulu kalong atau bulu-bulu halus yang berada di sekitar kening, pelipis, tengkuk, dan leher dari calon none mantu. Ini dan ditambah pula nanti di dalam selesai potong cetung ini ada malam inai atau malam henna. Lalu berlanjut kepada prosesi puncak, yaitu Garuda, Alam Pintu, dan Akad. Prosesi ini yang memang paling meriah dari rangkaian prosesi sebelumnya. Kenapa? Pertama, Garuda ini adalah prosesi iring-iringan rombongan calon mempelai pria menuju kediaman mempelai wanita. Keberangkatannya disebut Garuda, artinya mengiringi. Dan baju yang dikenakan sudah langsung menggunakan pakaian adat Betawi. Dalam Garuda ini seluruh seserahan langsung dibawa, termasuk yang khas dari Betawi adalah roti buaya, salin, sirih nanas, paha, minyak masjid, dan lain sebagainya. Ketika calon pengantin laki-laki sudah hampir tiba di depan jalan atau di depan gang, itu biasanya akan diberikan tanda berupa petasan ronce. Ada petasan yang digantung panjang, petasan Cina. Mungkin kalau kita lihat sekarang petasan Cina yang disunat dari bawah lalu dia meledak naik ke atas. Itulah tanda bahwa mempelai laki-laki telah beserta keluarga telah tiba dan acara akan segera dimulai. Berlanjut ke Palang Pintu. Palang Pintu itu setelah petasan itu selesai dibunyikan, biasanya ada 2 petasan, itu kiri dan kanan, dua-duanya harus dipasang dan harus diledakkan. Setelah selesai diledakkan, barulah Palang Pintu bermulai. Palang Pintu di sini simbolisasi meminta izin kepada tuan rumah agar mempelai pria beserta keluarga dapat masuk dan melaksanakan prosesi. Biasanya dibuka karena namanya Palang Pintu, artinya akan ada sedikit gerakan silat yang menunjukkan bela diri dan tradisi dari masyarakat Betawi sendiri yang memang menghormati aturan yang berlaku di mana
ada namanya Nipwane. Nipwane ini dimana kedua mempelai duduk di laminannya dan ayah membuka cadar dari mempelai wanita, lalu mempelai pria memberikan hirih dare kepada mempelai wanita sebagai lambang cinta kasih. Biasanya dalam rangkaian hirih ada lagi diselipkan uang, hembah atau uang hembeh lagi, lalu dilanjutkan dengan prosesi hamba dan cium mempelai wanita. Dan Nipwane ini diakhiri dengan suapan nasi kuning dari pihak orang tua pada mempelai sebagai tanda bahwa orang tua telah resmi melepas putrinya untuk membangun rumah tangganya. Untuk lebih jelasnya kita bisa simak di video ini. Pernikahan adat Betawi. Bagaimana prosesnya? Yuk kita simak. Dalam tata cara pernikahan adat Betawi, ngedelengin adalah proses mencari pernikahan adat Betawi. Bagaimana prosesnya? Yuk kita simak. Dalam tata cara pernikahan adat Betawi, ngedelengin adalah proses mencari pasangan yang bisa dilakukan siapa saja, termasuk si jejaka atau laki-lakinya sendiri. Setelah bertemu dengan pasangan yang dirasa cocok, proses meminta ke pihak perempuan dilakukan oleh seseorang yang biasa disebut mak comblang. Jika terjadi kecocokan dengan pihak perempuan, maka si perempuan akan diberi uang sembe atau angpau. Mak comblang akan melanjutkan dengan persiapan dan apa saja yang diisyaratkan oleh pihak laki-laki atau sering disebut bawaan ngelamar. Seperti proses pada umumnya, yaitu meminta anak perempuan kepada orang tuanya. Pada tahapan ini ada beberapa benda yang wajib dibawa seperti sirih, pisang raja, roti tawar, serta hadiah lainnya. Pada acara ini, pihak calon mempelai laki-laki akan mengajak orang-orang untuk menjadi saksi dan memperkuat keputusan yang dibuat oleh pihak perempuan. Masa diapare, yaitu masa untuk memelihara kesehatan dan kecantikan calon mempelai wanita, dan biasanya dilakukan selama 1 bulan. Pemandikan calon nenek mantu dilakukan sehari sebelum akad nikah. Biasanya, sebelum acara siraman dimulai, calon mempelai perempuan dipijit dulu selama sebulan oleh tukang rias atau dukun manten untuk dilurur dan berpuasa selama 1 minggu agar pernikahannya kelak berjalan dengan lancar. Tangas atau kum, yaitu sebuah proses mandi uap yang tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa lulur yang masih tertinggal di pori-pori kulit calon pengantin wanita. Nah, perawatan ini dimaksudkan untuk menghaluskan dan mengharumkan kulit tubuh sekaligus untuk mengurangi keringat pada hari pernikahan berlangsung. Ngerik adalah sebuah ritual mencukur rambut yang dilakukan di kamar calon mempelai wanita dengan beberapa perlengkapan. Nah, ngerik ini bertujuan untuk membersihkan bulu-bulu kalong calon pengantin yang tumbuh di sekitar kening, pelipis, tengkuk, dan juga leher. Ritual ini dimaksudkan agar pengantin wanita nantinya akan diberkahi keberkahan serta keselamatan. Malam pacar adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh tukang piare atau tukang rias dan dihadiri oleh keluarga serta teman dekat dari calon pengantin wanita. Ada beberapa perlengkapan wajib berupa daun pacar, bakul berisi beras, bumbu dapur, pisang raja, garam kapur sirih, bumbu sirih, kue beras khas Betawi, serta alas daun pisang yang diukir untuk alas tangan. Akad nikah biasanya dilaksanakan pada hari Jumat setelah sholat Jumat di kediaman calon pengantin wanita. Saat pelaksanaan akad, Nah, demikian rangkaian prosesi pernikahan adat Betawi. Semoga budaya ini tetap dapat terlestari dan budaya-budaya di daerah lain pun juga dapat terlestari juga, karena
Indonesia kaya akan tradisi dan budaya. Salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.